Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an 'allamal insana ma lam ya'lam. Nusalli wa nusallimu ala Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram, amma ba'd. Yang saya hormati para asatid, Dewan Guru yang dimuliakan Allah. Pertama, kami menyampaikan bahwa wa fawqa kulli dzi ilmin alim, orang itu punya ilmu bertingkat-tingkat. Wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fi rizqi, orang itu rezekinya juga bertingkat-tingkat. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd, rasul juga bertingkat-tingkat. Maka pertama, ketika kita diminta untuk berkontribusi di masyarakat, untuk menjadi pemimpin di tengah mereka dalam berbagai event, ya, bisa event ibadah, bisa event berorganisasi, bisa event dalam kelembagaan mengurus madrasah, bisa event di bentuk tempat ibadah masjid. Yakini bahwa kemampuan orang ini berbeda-beda, pasti, karena Allah mengatakan wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fi rizqi. Kemudian wa fawqa kulli dzi ilmin alim, itu supaya Anda punya keberanian, bukan niat merendahkan orang selain kita, tapi yakini bahwa kita menyampaikan ini dengan segala kekurangan dalam ilmu, tapi saya yakin ada yang lebih tidak bisa daripada kami. Ada yang lebih tidak berilmu daripada kami. Jadi kita ketika ngimami, jangan lihat orang yang lebih mampu daripada kita kebetulan nggak ada di situ. Maksudnya, loh, kecuali nih kon ngimami kok ning ngarepe kono ana sesudes ya aja gelem. Wong ngono sesudes kok sok meh ngimami lah ya. Ada kiai, kalau di sini kiai, kalau di sana sesudes. Itu nanti saya ceritakan, ya. Ada kejadian lucu saya dengan Ki Humaidi Naruan. Jadi ketika kita tampil di masyarakat, yakini bahwa orang sebanyak ini secara keilmuan itu ada yang lebih di bawah kita. Yakini itu. Karena Allah mengatakan wa rafa'na ba'dahum ala ba'din, tilkar rusulu faddala ba'dahum ala ba'd, wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fi rizqi wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Itu kan ya. Nah, maka dalam fikih kita, kalau dalam suatu event ibadah seperti hal-hal yang bersifat fardu kifayah, kalau semua tidak mau, dosa semua, malah nggak terwujud jamaah. Kalau orang diminta mulang ngaji, taklim, itu kan fardu kifayah mulang. Semua
Semua diminta, nggak ada yang mau, dosa semua nanti. Harus ada yang mau. Karena untuk memenuhi fardu kifayah. Paham ya? Dan supaya mau itu tidak ada rasa ragu, yakini bahwa yang di depan Anda ada yang lebih tidak mampu daripada Anda. Ada yang lebih tidak mampu. Nah, supaya tidak minder, nah ini supaya tidak minder itu gini, membiasakan apa itu banyak membaca ilmu sebelum kita melakukan perkara yang di satu ruang. Artinya kebutuhan itu apa? Misalnya sholat, itu kewajiban kita sebelum mengimami, ya kita tahu fiqhus sholah, fiqhul imamah, fikihnya mengimami secara utuh. Jadi kita begitu maju sebagai imam sudah tidak ada keraguan, tidak ada minder, meskipun mungkin ada yang hadir di antara kita yang di atas kita. Kita mengajar membaca kitab, di depan ada kiai, tentu lebih alim daripada kita. Kita tidak ada rasa minder, kita sudah mempersiapkan diri. Kalau ada kekurangan satu dua, tapi kesempurnaannya lebih banyak, benarnya lebih banyak. Kalau nggak salah sama sekali, ya bukan manusia kita. Kalau nggak punya salah, pasti ada salahnya, ada kekurangannya, asal jangan fatal. Nah, contoh saya dengan Kiai Humaidi Naruan. Kiai Humaidi ini kiai kakak saya sepupu. Kiai Humaidi dulu ya di sarang ya. Nah, itu suatu saat dia sama saya di luar wukuf di Arafah tahun 90. Saya karena saya membawa suratnya Ki Sahal Mahfud Kajen, itu sama ibu saya adik kandung. Nah, di Ki Sahal Mahfud itu sama ibu saya adik kandung. Saya diperintah bawa surat ke Mekah untuk disampaikan ke gurunya Mbah Maimun, Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadeni. Itu surat dari Kisal saya yang bawa tahun 90. Saya masih remaja. Nah, sampai di sana wukuf Arafah sama Kiai Humaidi. Waktu itu sholat maghrib. Kan Humaidi, awakmu sing imami ya. Nah, saya dengan beliau nggak bosok karena kakak. Bahkan satu rumah saya itu dengan Kisal nggak ada yang bosok. Saya, Mbak Yu saya dengan Kisal nggak bosok karena memang ya, adik kandung ibu ya, dan kasih sayangnya dengan saya dan kakak sudah seperti anak kandung ya, karena sangat eratnya, jadi nggak bosok. Nah, Kang Medi sampean sing wae gak kewae yum. Aku kon wae, aku yo moh Ki Medi yo moh. Ki Medi itu ngajarnya di sarang. Ya, di Ghazaliyah. Ya, termasuk guru madrasah senior. Nah, karena nggak mau dua-duanya ini kiai sama kiai nggak mau ngimami, ada orang lewat jual daging. Pak sini Pak. Sampean ngimami maghrib Pak ya. Akhirnya Masya Allah siap Kiai. Loh kok siap orangnya? Iya, ini orang nggak persiapan sebetulnya. Akhirnya beliau ngimami. Nah, makmumnya 2 orang, Kiai Humaidi sama saya. Imamnya bakul daging. Nah, sholat maghrib 2 rakaat. Ini sholat maghribnya 2 rakaat. 2 rakaat salam.
tak lirik Kiai Komedi kepikal-pikal Kiai Komedi itu, tak delok sebelah, masya Allah kepikal-pikal Kiai Komedi. Lah aku tak empet kan, tak empet nek kepikal-pikal kan batal, tapi tak pikir kepikal-pikal ya batal, orang kepikal-pikal ya batal. Wong sholat maghrib prorokaan kan juga batal kan. Dan guyu ya batal, gak guyu ya batal. Masyaallah. Allah yarham masyaallah. Orang-orang soleh ya. Akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Komedi wah terpikir-pikir, saya pun sudah kayak guyu mawon. Orangnya baik. Wonten sing keliru yai. Kiai Komedi kepikir-pikir, terus saya tanya, maksudnya jadi kan terus putih bah niki kulo kosor, jadi maghrib ini dikosor, jadi dengan sengaja dia maghribnya dikosor. Masya Allah, batin saya setelah pulang ke rumah, iki nek subuh lah 1,5. Kosornya subuh lah sama 1. Lah inilah, ini orang mentalnya berani, tidak ada kesiapan ilmu. Kalau kita punya kesiapan ilmu, ndak usah ada jereh, malah keliru. Karena apa? Orang rasa takut itu jadi keliru. Ojo minder, khususnya di kota. Yakini orang di kota itu awam. Yakini ada yang pintar di atas kita, tapi banyak yang di bawah kita. Biar kita percaya diri. Nah, Al-Quran mengatakan setiap ayat yang berbicara tentang aksar, mayoritas, itu buruk. Coba, aksaron nasi layak lamun, aksaro layuk minun, tidak beriman. Aksaro layak kilun, layak lamun, layuk minun. Jadi kemajuan masyarakat, apapun target kita, tetap pada akhirnya masyarakat itu lebih banyak layak lamun. Layak lamun. Banyak yang tidak berilmu, banyak yang gak ngerti agama, sampai layak kilun, ndak pakai akalnya. Apalagi di kota, sekolahnya dur-dur, akalnya nggak dipakai. Sekolahnya dur-dur tapi akalnya nggak dipakai. La yu'minun, banyak yang tidak beriman. Sampai walakinna aksaron titnas la yashkurun, ya kan? Tidak bersyukur kebanyakan orang. La yu'minun, la ya'lamun, la ya'qilun. Nah, tugas kita pertama, jangan terpengaruh mayoritas orang. Ayatnya, wa in tudi' aksara man fil ardi, aksara man fil ardi yudilluka. Kalau kamu ngikuti kebanyakan orang, ikut sesat. Kita sholat sendiri, langgare sepi, masjid sepi, orang-orang dong ngopi kabeh di warung kopi. Kita jangan ikut ke sana. Kalau kata kita ikut-ikut seperti mereka, yudiluka. Jadi langkah pertama, kita jangan mengikuti mayoritas yang tidak baik.
wa in tuti aksara man fil ardi yudilluka an sabil anu sabilillah yang saya. Kalau saya hafal ayatnya tidak hafal nomor-nomornya. Kalau Ustadz Jakarta kan ada yang nomor ini, ayat nomor ini ya. Subhanallah, bagus, barokah ya. Jadi pertama jangan ikuti mayoritas. Yang kedua, kita orang biasa. Saudara tahu kemenangan umat Islam itu karena orang biasa. Kemenangan orang Islam karena orang biasa. Hal tunsoruna illa bidu'afaikum. Kemenangan pertolongan Allah diraih umat Islam karena orang miskin, karena orang dhaif. Hadis hal tunsoruna illa bidu'afaikum. Kalian tidak ditolong oleh Allah melainkan dengan kehadiran orang-orang lemah. Berarti orang biasa-biasa ini yang membawa nusratullah, pertolongan Allah. Paham dia? Yakini, jadilah orang biasa yang membawa, yang menghadirkan pertolongan Allah. Jadi jadilah orang biasa tapi menjadi penyebab datangnya pertolongan Allah. Sebagai contoh, iki akeh. Contohnya ngene. Ono alumni sowan ning kiai sugih. Alumni ini sowan. Kiai ini lagi bangun. Nabi bangun apa yai? Iki lho bangun madrasah. Mugi-mugi kula saged derek mikir yai. Artinya meh bantu ya kan ya. Insya Allah kula tak derek mikir. Setahun neh teko neh. Insya Allah yai kula tak derek mikir. Ngantek 5 tahun mikir tok. Banyak alumni seperti ini banyak. Jadi sukses. Mau koda-kodo karo kiai derek mikir. Ya ndak ada action apa-apa. Ya mau derek mikir tok iku. Tapi orang kaya raya ini orang ndak membawa nusratullah. Karena banyak omongnya, banyak membual. Kita jangan orang biasa tapi menyebabkan datangnya pertolongan Allah, meskipun pertolongan itu bukan untuk diri kita tapi untuk umat Islam, saudara kita, tetangga kita. Kenapa? Ini tak kasih rahasianya. Ada seorang ulama bernama Abu Nu'aim al-Asfahani. Itu mengumpulkan tokoh-tokoh yang dekat Allah, aulia, sampai 9 jilid. Namanya Khilyatul Aulia wa Tabaqatul Asfiya. Ada kitab Khilyatul Aulia wa Tabaqatul Asfiya. Itu kitab kumpulan tokoh-tokoh sufi, tokoh-tokoh ulama, tokoh-tokoh orang yang muqarrabin, orang-orang besar. Sebelum ada istilah tasawuf, zaman sahabat, tabi'in, sampai madahib, sampai era beliau Abu Nu'aim al-Asfahani, sebelum Al-Ghazali. Perlu dicatat, sebelum Al-Ghazali. Luar biasa. Di dalam kitab itu Khilyatul Aulia wa Tabaqatul Asfiya, itu banyak sekali ditanam, dimunculkan tokoh-tokoh nusratullah
yang membawa pertolongan Allah yang notabene itu orang biasa. Orang biasa. Bahkan saya punya kitab namanya Ulama'u Ummiyun. Ulama tapi buta huruf. Satu jilid. Ada kitab namanya Ulama'u Ummiyun. Kitab-kitab tentang ulama itu banyak. Ada kitab Ulama Ul-Uzzab, ulama yang membujang. Ada dari kitab Ulama Sujinu wa Uzzibu wa Kutilu. Ada satu kitab ulama yang masuk penjara, dieksekusi dan dibunuh, disiksa dan dibunuh. Ada satu kitab. Ada lagi Ulama Ummiyun, ulama yang tidak pernah bisa baca tulis. Kalau diizinkan saya bukan contoh, mungkin agak kaget kalian ya, ulama-ulama yang tidak bisa baca tulis, ya buta huruf. Imam Tirmidzi yang punya kitab Sunanut Tirmidzi, Rawahut Tirmidzi, itu ummi, ajib, tidak bisa baca tulis. Abu Hurairah, kaget kan ya? Abu Hurairah itu ummi, tidak bisa baca tulis. Tapi ini orang dipengerjakan oleh Allah dengan ilmu. Ajib. Di satu jilid itu, Ulama Ummiyun, Ulama Ul-Uzzab. Luar biasa. Nah, jadilah orang biasa yang membawa nusratullah. Karena Rasul mengatakan nusratullah itu biasanya datang kehadirannya orang biasa, du'afa, tidak terhormat. Sampai saya baca dalam satu hadis, waktu itu saya ngaji pada ayah saya, kitab namanya At-Taj fil Hadis, karya Mansur Ali Nasif. Mansur Ali Nasif itu gurunya Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani. Syekh Yasin gurunya Mbah Maimun. Kiai Maimun itu ngaji di Syekh Yasin, pernah dawuh ke saya, Kiai Maimun 3 tahun kalau salah di Syekh Yasin. Syekh Yasin itu punya guru namanya Mansur Ali Nasif. Nah, dulu saya ngaji karya beliau At-Taj 5 jilid kitab hadis. Saya sorokan ke ayah saya. Di situ ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wali-walinya Allah yang diidolakan oleh Allah, akhbata auliyai, itu orang yang fakir miskin, anaknya wakih, kemeriak, orang di duit, ada di sekitar semua dari duit. Gak ono wong kenal, la yusyaru ilaihi bil asabi, nek tekone pengajian gak ono sing magak-magakno, gak dipapak banser. La yusyaru ilaihi bil asabi, tidak ditudingi, wah Mbah Yai tahu, wah ya belum, tidak ada perlakuan seperti itu. Sampai di situ ada kata Qolat bawaki, nek kapundut sidik sing nangisi, orang terkenal sing nangisi sidik, bujune kadang malah gak nangisi. Qolat bawaki, dia mati jarang yang nangisi karena ia miskin, tidak terkenal, orang biasa. Tapi ternyata di situ hadis Nabi sahih, itu walinya Allah yang kelas 1, paling hebat hadis. Jadi jadilah orang biasa yang membawa pertolongan Allah. Nah, gimana di tengah masyarakat cara mendatangkan pertolongan Allah melalui orang dhaif? Orang dhaif yang soleh. Nah, itu dhaif nek ora soleh ya
Yang dhaif kabeh akhirnya. Lah ya, dhaif tapi apa soleh. Orang dhaif yang soleh. Apakah ada orang dhaif yang banyak? Banyak orang bukan berilmu, ini orang nggak banyak ilmu tapi soleh. Nggak banyak ilmu tapi soleh. Saya pernah dapat cerita di Yaman itu ada orang dagang apa itu Masya Allah, dagang mebel, kursi, meja, lemari, tapi sering dicolong. Dagangannya sering hilang, dicolongi wong terus. Dheweke krungu kiai ning Yaman, daerah tau ngaji wong biasa, awame wong Arab kadang luwih awame Jawa lho. Ya kan ya? Awame wong Arab Masya Allah. Mau tak cerita, saya pernah ngaji khusus awame wong Arab. Wah ngekak terus. Kira tak ngaji khusus awamnya orang Arab, Tufailinya orang Arab, Bawadinya orang Arab, Majnunnya orang Arab, ngekak terus. Itu saya namanya ngaji sastra, fanul adab namanya. Itu biasanya kalau sudah nahwu sudah, balaghah sudah masuk sana. Nek wis bar kabeh, ya. Nah itu hilang terus dagangan itu hilang terus. Akhirnya krungu ora tahu suan kiai mau krungu penangkis dicolong maling iki diwacana ayat kursi. Nah, didodoli kursi, meja, lemari, krungu kiai di Yaman penangkal maling itu ayat. Akhirnya dia baca ayat kursi. Alhamdulillah setelah dibacakan ayat kursi dengan mantep ini. Wes gak tahu dicolong gua. Nah ini mendatangkan pertolongan untuk diri sendiri. Nah ini orang awam tapi kesolihannya membawa pertolongan. Dia ngikuti kiai, ngikuti ulama. Saking senangnya dia sowan ke kiai yang terkenal ijazah ayat kursi. Sowan ning kiai, alhamdulillah kiai berkah kula krungu panjenengan sering dawuh ning gone TikTok, cara saiki TikTok, ning gone apa ya, ning gone Facebook, media sosial kok ijazah ayat kursi panjenengan. Masya Allah kula nggih dagangan kami kiai wis gak tau dicolong wong. Lah kene maca ping pinten Pak ditakoki kalau ulama Yaman setiap hari 2000 kali. Masya Allah. Kiainya kaget, Masya Allah luar biasa ajib. Aku sing ulama gak tau maca ayat kursi ping 2000. Kowe kok iso kuat ping 2000. Kata orang itu terus lagi mau coba cabiro, alhamdulillah ki pengkali abu ya. Lah mau coba ayat kursi. Ternyata bacanya begitu. Dia nggak tahu ayat kursi. Coba ini. Jadi mocone ora tahu, ora ngerti ayat kursi. Ngantek ping 2000. Datang pertolongan Allah. Ini orang dhaif ilmu tapi soleh hatinya. Soleh ikuti kiai keliru. Tapi soleh hatinya. Datang pertolongan Allah. Paham ya? Jadi orang biasa tapi datang pertolongan Allah. Ada lagi Sahihul Bukhari, Rawahul Bukhari. Ada sahabat awan mendung. Awan mendung itu terdengar dari ada orang itu lagi nih sawah,
ning sawah lagi macul-macul, ada awan mendung jalan. Awan mendung itu ada suaranya, terdengar di udara, ada suara isqi hadiqata fulan, suara mengkuandel. Hei awan mendung, siramilah ladangnya Pak Fulan, sawahnya Pak Fulan, perkebunannya Pak Fulan. Kaget orang yang macul ini, hebat sekali ya. Awan mendung kok sampai ada suara, hei awan mendung isqi hadiqata fulan. Hadis sahih rawahul Bukhari. Siramilah perkebunannya fulan. Akhirnya dia orang yang kerja, yang mau sini sawahmu mendung ditonton terus moronti. Sebab ada perintah mendung supaya ke lokasi perkebunannya Pak Fulan. Akhirnya ditonton terus, tenan tok lokasi hujan dagang. Ketemu yang punya ladang, punya perkebunan. Sampeyan iki ilmune apa? Kok sampai duwe karomah? Jarang loh, karomah ini jarang. Wong kiai kadang panen kadang gak. Ini saya udah ya, tingkatan kiai kadang panen kadang gak loh. Lagi awan mendung dijalankan oleh Allah khusus menghujani ladangnya orang ini, khusus perkebunannya orang ini. Karena kini ndak sampeyan kok iso koyo ngene keramate, perkebunan untuk hujan khusus spesial, bahkan ada suara di angkasa, di udara, hei awan mendung isqi hadiqata fulan, sirami perkebunannya Pak Fulan. Ternyata orang ini orang awam, petani, orang awam, berarti kan bukan ulama, bukan kiai, bukan orang alim, ya kan ya. Setelah ditanya apa jawabnya? Saya ini setiap panen saya bagi sepertiga untuk nafkah saya sekeluarga, sepertiga untuk modal lagi bertani, sepertiga untuk sedekah. Datang nusratullah, pertolongan Allah. Awam ini orang biasa, petani, ya kan. Hadis sahih tentang karomahnya petani, bukan orang alim ini. Ini orang gak tahu ngaji Ibnu Aqil, gak tahu nih orang. Gak pernah ini orang, tapi punya karomah. Kenapa? Setiap punya panen dibagi tiga, sepertiga untuk kepentingan keluarga, untuk nafkah, sepertiga untuk modal lagi dikembalikan bertani, sepertiga lagi untuk apa? Sedekah. Nusratullah datang. Hal tunsuruna illa bidu'afaikum. Itu orang biasa. Belum lagi orang yang apa datangnya itu dari apa? Dari orang dhaif untuk orang umum. Oh, banyak sekali di kasus-kasus sufi itu, banyak sekali ulama-ulama, masya Allah. Orang itu disebutkan di dalam Al-Quran dibully orang. Ya, istilah sekarang apa? Dibully orang, dihina orang, direndahkan orang. Batasan melawan atau tidak melawan itu bisa dipelajari di kitab Adhkar Nawawi, ya kan ya. Adhkar Nawawi itu nanti dibaca ya, batasan dibisui orang itu balasnya gimana,
syatama, atau di Ihya Ulumuddin Adabus Suhbah, atau dalam kitab Ihya Ulumuddin bab apa? Adabus Suhbah ya. Bab, atau dalam kitab Adabud Dunya Waddin karya Al-Mawardi ya. Adabud Dunya Waddin karya Al-Mawardi. Nah, di dalam Al-Quran wong dipaidu wong, dilok-lokno wong, itu yang pertama apabila kita benar, itu kata Al-Quran, wala yakhafuna laumata laim, jangan ada rasa takut dipaidu wong apabila benar ya, wala yakhafuna laumata laim, Al-Quran ya, ojo wedi dipaidu wong. Maka dulu sampai ada orang kelompok seperti Sufi yang ditolak Al-Ghazali, namanya Malamatiyah. Malamatiyah itu kelompok yang penampilannya menyebabkan dipaidu wong, kebaikannya ditutup-tutupi ben dipaidu wong. Ada. Jadi dia seneng ben ikhlas, seneng dipaidu wong. Malama, lama yalumu lauman wa malaman. Masdarnya kedua ya. Lama yalumu lauman wa malaman, qala yaqulu qawlan wa maqalan, ya kan? Maqal, kemudian qama yaqumu qauman, qauman itu sebetulnya masdar tapi qiyaman masdar samainya, wa maqaman, ya kan? Qama yaqumu qiyaman, mestinya kan qama yaqumu apa? Qauman ya, tapi enggak populer masdar qauman itu. Kemudian menjadi qiyaman wa maqaman. Qoma qala yaqulu qawlan wa maqalan. Lama yalumu lauman wa malaman. Maka ada kelompok namanya Malamatiyah, itu sebagai munculnya itu sama iring-iringan dengan Sufi. Kalau Sufi itu tidak. Kalau Sufi yang kepingin ojo dipaidu wong, awak di dalane lempeng nek iso aja dipaidu. Tapi kelompok Malamatiyah ndak. Kalau orang Sufi enggak, kalau kita benar dipaidu wong ojo gelo, ojo sakit apa, ojo wedi, wala yakhafuna laumata laim. Kalau Malamatiyah ndak, malah seneng dipaidu wong sebab kebaikannya tertutup, ben ikhlas. Ada orang begitu. Tapi cara Malamatiyah ini ditolak Al-Ghazali. Al-Ghazali nggak setuju. Dia menolak beliau. Nggak, sangat menolak. Ditolak. Jadi pertama itu. Yang kedua, opo kita bales pokok tidak uang, dilecehno uang. Nah, itu ditelinci tersil. Nah, kalau kita balas dengan porsi yang sama, adil. Tapi kalau porsinya tidak sama, dolim. Contohnya begini, ana wong ndongakno kowe, muga-muga wong iku awake ngelu, terus mbok bales muga-muga dharma. Dharma nek dibalik apa? Wonge ndongakno kowe ngelu, lha kok mbok bales apa? Dharma, aja dibalik ya. Dharma. Siti Aisyah, ada tamunya Rasulullah Yahudi,
Assalamu alaik ya Rasulullah, assalamu alaik ya Muhammad, assalamu alaik. Nggak ada lamnya. Kalau salam assalamu alaik, itu lamnya nggak ada. Assalamu alaik, muga-muga ndak bongko. Nabi didongakno bongko. Muga-muga ndak mati gue Muhammad. Assalamu alaik, lamnya nggak ada. Siti Aisyah kerungu, muangkel jasad, uwales. Alaikassalam, walakna, wallahu tua baik watah. Dibalas sama Aisyah, Rasulullah, tidak boleh begitu Aisyah. Karena dia cuma bilang asal, balasnya kudu podo. Ojo ditampil pirang-pirang. Nah, berarti balasnya harus sama. Itu kalau bermanfaat untuk dibalas. Tapi kalau tidak bermanfaat untuk dibalas, contoh Abu Hanifah mulai ngaji nih pewaran di tonggo nih junen-unen nih Pak, Masya Allah. Di mana Abu Hanifah, kelas Abu Hanifah ini, kelasnya Abu Hanifah ini, ulama besar dunia, madhab 4 yang pertama, mulai ngaji junen-unen di tonggo, tetap mulang beliau, gak balas. Lu mulai kok ngaji mau daleme ditutup selama di jalan dunen terus ndak dibalas. Begitu masuk rumah Abu Hanifah masih dunen-uneni, masih dielek-elek, masih dibully. Dibulinya bukan lewat media, langsung di depan Abu Hanifah, bukan lewat orang lain, langsung. Dari mulai ngajar sampai pulang ke rumah. Hadis riwayat sahih, ini cerita benar, valid. Akhirnya Abu Hanifah keluar, bukan keluar, masih di luar rumah. Wes ya, aku Bu Unen-uneni, nek mau nenggon-nenggon ngaji aku Bu Unen-uneni, aku gak iso menging, sebab aku dudu omahku. Aku ning dalan mbok unen-unen mbok buli, aku ya gak iso menging sebab iku dudu tanahku. Tapi aku wis tok omahku dhewe kok mbok unen-uneni kowe tak penging. Sebab iku omahku dhewe. Berarti Abu Hanifah mendiamkan. Kenapa? Karena kalau dibalas menurunkan kehormatan Abu Hanifah. Maka ada Al-Quran, fa'fu anhum wasfah, kan? Ada maafkan dan jangan dihiraukan. Ini kelompok kedua. Karena kalau kira-kira membalas tidak membawa faedah, justru menurunkan muruah kita, kehormatan kita. Maka jangan dibalas. Kalau manfaat untuk dibalas, dibalas, tapi dibalas dengan ukuran yang sama. Ojo sampai melebihi. Paham? Yang ketiga, dibalas, ya, dibalas dengan ukuran yang di bawahnya dia. Dari dia ngelek-ngelek kita 5 macam, kita balas 2 macam, kan di bawahnya ada kan. Ngelek-ngelek iku pira? Waki, dibalasi sidik. Itu biasanya orang pinter. Orang pinter tuh bisa membalas dengan lebih singkat dan tepat. Nek wong bodoh, ngapunten ya. Nek orang bodoh kan yo cara Jawa niku blokos uta. Ngerti blokos uta? Apa anane? Nek orang pintar enggak, mesti bahasanya lebih santun. Itu menunjukkan pintarnya orang tuh. Dengan orang yang ngelek-ngelek, dia masih berbicara santun. Kenapa?
Karena Al-Quran mengidolakan yang kelompok ini. Ayo, di mana ayatnya? Dielek-elek wong tapi dibalas dengan ini. Di mana ayatnya? Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Nah ini ya. Wa idza khatabahumul jahiluna, dan apabila orang-orang bodoh mau wong elek-elek mau ngomongin kita sing gak genah-genah, qalu salama, maka orang yang pintar tadi menjawab dengan kata-kata yang membawa keselamatan. Nah ini yang ketiga, kita jawab tapi jawaban yang kita tetap selamat, tetap aman. Sebab kadang kita membantah, melawan tapi tidak membuat aman kita, maka dibutuhkan cerdas. Kalau ana wong sing elek-elek kue, merendahkan kue, membuli kue, jawab tapi dengan kata-kata yang membuat kita aman, membuat kita selamat. Qalu salam. Nah ini penting ya. Terus aku kesel ya, tak cukup. Mugi barokah. Wa ma'adina bil ilmi wa sayyidina bil ilmi wa aqimna bit taqwa wa jabinna bil afiyah wa ma kunna wa la takun alaina bi yadika al khair innaka ala kulli syai'in qadir. Sallallahu alaihi wasallam. Doa ya Bayai, saya para kiai ya, para kiai punya asatidah, guru-guru ngaji ya, dongano kabeh barokah. Ndak usah kita beda-bedakan ini apa, hormati semua. Habaib, ulama ya, para kiai dengan segala kekurangan kalau kelebihan. Ya, sebab enak begitu. Karena apa? Karena lebih berkah, lebih santun ya. Apalagi sekarang ini banyak sudah ditinggalkan gigi sepuh, tinggal kita yang muda-muda ini. Maka harus dijaga. Kalau untuk mentargetkan ilmunya banyak mungkin tidak bisa meraih secara maksimal, tapi tadi iso lomo, iso santun bahasa, iso membuat hati orang lain senang, iso menjadi orang biasa yang mendatangkan pertolongan Allah. Jadi banyak yang kita bisa, insya Allah. Banyak yang kita bisa ya. Memang yubil, memang wong awam mondok, ojo meneh wong awam mondok, wong ustad sing wis pulang ngaji ngono iku nek ketemu wong sing luwih alim ya ketemu kekurangane. Paham maksudnya? Paham ya? Maka kita harus memuliakan semua kiai, dan yakinlah bahwa diri kita termasuk saya, ketemu orang yang di atas kita, ketemu kekurangan kita. Jadi contohnya ini, contohnya itu biadiku apa itu Imam Kisai, ulama besar, kepethuk ulama pondok ahli qiraah, kelasnya sab'ah semua, tapi siji ora qiraah sab'ah. Sitoke iku ngimami Fatihah iku kuwolak-walik lali. Kelasnya ulama besar, qiraah ndak ngimami salat Fatihah apa keliru. Iku gak ngrasani lewat lisan ning ati tok. Jari terkenal ahli qiraah kok. Nahwune top,
ulama top maca Fatihah kok pletoten ning atine genti yang ngimami di antara dua tadi. Kulhu lali Dik. Sing kedua ini masalah kulhu bali ilafi Quraisyin iso melok lali misal. Itu berarti nek ana kekurangan ada Quran enggak? Ada Quran tak? Kasih doa-doa nanti. Tak kasih nomor ayat itu. Saya lupa. Kalau ada Quran ambilkan Quran. Ambil Quran sana. Tak ada ijazah ya. Nah, akhirnya lali. Dulu. Soalnya ngerasani wong alim ning jero atine macane kliru. Lha iku kuwe batin. Maca kok kliru. Aku tahu mulutan geden siji tempat aku sing mimpin tahlil. Duku solo lalali al-falak sok kliru. Wih, hebat tenan. Gone ini Quran ini. Yes. Iku solo lalali. Jadi contohnya ya, maka jangan kita menggunjing meskipun dengan batin kekurangan orang. Engko ujuk muncul kekurangan awake dhewe. Jadi misalnya kene kampung ono ustad khotbah ono kliru sithik-sithik ya. Aja mbok rasani. Engko nek mbok rasani genti ke khotbah mak klirune akeh. Ya. Lah iya ya. Aja mbok rasani. Ana wong ngimami Jumatan kula niku dereng lagi mubarokat. Bagian tahiyat at-tahiyatul mubarokat. Kula niku dereng lagi mubarokat. Iya wis. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Iki maca apa iki? Iya bae coba petera karuan. Masya Allah. Loh. Iku berarti ana wong ngimami Jumatan sing tahiyate gak pol. Lagi at-tahiyatul. Oh, aku kurang illa wa belum. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Lah aku yo bolak-balik ke petok niku. Aku ngene iku piye? Yo gak tak lokno. Kapan tahun wingi malah ana kejadian lucu. Ono santri alumni Pondok Salaf ngamuk-ngamuk teng kampung lapor kula. Perkarane iki ana wong khotbah ning masjid. Khotbah iku lagu Mairama. Dadi ora ana apa-apa mulai awal sak dalil-dalil iku pelek lagu Mairama kabeh dijadekno siji. Dadi lagu Mairama sing nada dakwah iku katakan Tuhan itu satu. La ilaha illallah. Terus kulhu, terus judi, terus apa nih pokoknya diurut-urut nanti lagu nih Mairama kabeh full lagu Mairama sakot bae. Oh, lah, orang santri Pondok Salaf ngamuk. Bar sholat langsung ngubungi sing apa mau, sing apa jenenge, sing nadire, sok aja digunahi. Kan wong guyu kabeh Dik. Sak masjid iku. Olah kumain amat khotbah. Terus aku dilapuri. Aku ngene kan. Dan piye wong awam
sing kebangetan sing ngongkon khotbah. Sing kebangetan sapa kan? Ya sing ngongkon khotbah kan. Wis ngerti ngono kok dikongkon khotbah. Tapi ngene iku aja dielek-elek. Wong dikandani liya dina ben wong iki duwe peningkatan ngerti ilmu sok nek neh aja ngono. Ya susun sing apik tapi aja kolaku sing ora kesane kaya guyon. Ya. Ana kejadian nih khotbah ning Kabupaten Rembang. Khotbah kedua dungane lali gak digowo. Khotbah kedua kan Ubafir lil muslimin wal muslimat sak teruse gak digowo. Kerepekane gak digowo. Akhirnya pamit karo jamaah, pamit. Para jamaah kula tak wangsul sekedap. Niki terjadi. Lho, dari sampeyan kan tau ngerti ngono-ngono barang ya. Aku iki ngopeni bangsa ngono-ngono iku tak openi. Dadi kan iku ya Allah, ya Allah. Saja kitab kula niki kuwatah, tapi kula niki sayang karo wong awam. Tak sayang tuh. Yo gak tak geloni, yo gak tak elek-elek. Yo memang jari Quran dzalika mablaghuhum minal ilmi. Ya semono iku ilmune. Ya piye? Ya. Terus tak kandhani. Wah, jengona. Lah sing santri kula niki gak trimo hafal Quran terus purik selawase urip mau Jumatan di masjid kuno. Lah ini tidak benar. Padahal sing keliru ya wong iku tok lan sepisan tok. Dadi pamit mulai ngenteni kabeh wong sak masjid. Ndiko kertase donga terus mulai terus teko diterusno neh. Subhanallah. Loh, dongane mau dibukakno. Ya Allah. Doa ayat 124 surat An'am ya. Iki ning Quran ana lafaz Allah loro jejeran hatta nu'ta misla qalu lan nu'mina hatta nu'ta mislama utiya Rasulullah Allahu a'lamu. Ning Quran mau iki tok lafaz Allah jejer loro wis pisan tok. Lagi antara lafaz Allah loro iki ndonga kowe. Wong tuamu dongakno, mergawene wong tuamu sing merantau, ibumu, kesehatane ya kowe ndonga ilmu, ndonga rezekine wong tua, kesehatan kiyaine ya, keselamatane ya, pekerjaan utuh ya. Iki donga antara dua lafaz Allah. Donga sedera waca neh mandek neh donga neh ya. Ayat piro mau 124 surat Allah Al-An'am. Wis ya. Pun cekap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.